warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianda Zaratunisa, bisa dipanggil Sasa, dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 1225006. Di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber Karang Taruna. Yang pertama, boleh perkenalkan diri. Halo, di sini nama aku Faik, Karang Taruna RT 10 dari Ciganjur. Thank you Sasa. Jadi perkenalkan, nama aku Bintang, aku dari Karang Taruna RT 12 Jagakarsa. Aku Zia dari Karang Taruna Ciracas RT 14. Oke, teman-teman narasumber udah memperkenalkan diri, aku langsung masuk ke pertanyaannya ya. Boleh banget. Boleh. Nanti kalau emang ada yang mau jawab duluan boleh ya. Oh gitu, oke. Untuk pertanyaan pertama, zaman sekarang kan anak muda susah diajak kumpul ya. Apa rahasia Karang Taruna kalian supaya warga atau pemuda mau ikut gotong royong tanpa merasa terpaksa? Boleh, siapa duluan? Tanpa merasa terpaksa, mungkin aku izin dulu ya, kakak ya. Mungkin aku izin dulu ya. Jadi mungkin kalau misalnya di RT aku yang udah diimplementasiin langsung ya, itu tuh kita itu di Karang Taruna RT 12 itu kita tuh benar-benar cari kegiatan yang emang anak muda tuh juga suka. Ya, apalagi tepatnya kita nih, kita kan umurnya hampir sama ya, paling bedanya setahun 2 tahun aja gitu ya kan. Paling kakaknya 2 tahun ya kayaknya bedanya ya. Oh enggak, setahun. Oh setahun, oke. Berarti setahun aja ya. Jadi kita emang mungkin bisa banget kemarin tuh bisa jogging bareng. Nah itu kan apalagi sekarang tuh kayak habitnya tuh bagus ya, kayak jogging, kayak main Strava gitu kan. Wah itu benar-benar kayak kita banget gitu loh. Jadi itu kita jadi tertarik, jadi tanpa harus terpaksa. So mungkin juga dari Karang Tarunanya juga harus pintar-pintar nih. Rata-rata kan Karang Taruna kan Gen Z ya. Betul. Dan pasti lebih open minded ya kan. Dan jadinya tuh dia tuh untuk pengambilan program kerjanya tuh pasti yang relevan dengan saya sekarang. So jadi itu sih menurut aku kuncinya. Next, siapa yang mau jawab? Monggo sih. Aku boleh dulu nggak pertanyaannya? Boleh. Makasih ya. Zaman sekarang kan anak muda susah diajak kumpul. Apa rahasia Karang Taruna kalian supaya warga atau pemudanya itu gotong royong tanpa merasa terpaksa? Oke, kalau dari Karangdo sendiri atau Bintang sendiri kan tadi lebih ke kegiatan sosialnya ya, jadi mereka lebih mengutamakan kegiatan sosial yang lagi tren saat ini. Kalau aku mungkin lebih ke gimana cara kita komunikasinya, karena kan rata-rata sekarang komunikasi udah secara virtual atau real time yang bikin kita tuh jadi individualis dan orang-orang jadi terpaksa untuk ikut suatu acara karena adanya keterpaksaan kayak dari orang tua atau dari orang pihak yang atas. Jadi menurut aku kita tuh perlu memupuk komunikasi yang lebih baik lagi dari secara internalnya biar kalau ada kegiatan kayak gitu tuh nggak secara terpaksa tapi secara sukarela gitu. Cukup. Oke, boleh. Kalau jawaban dari aku biar nggak secara terpaksa, mungkin yang dibilang sama Kak Zia sama Kak Bintang itu emang bener banget. Jadi hal pertama nih, kebetulan emang diterapin di RT aku sendiri, di RT 10 Ciganjur ini. Emang kita tuh ngeduluin sistem yang namanya komunikasi dulu nih, gimana caranya kita nyampe ke si pemuda atau bapak-bapak baik yang ada di lingkungan situnya dulu. Ketika hal itu sudah bisa terjadi, komunikasinya terjalin lancar atau gimana, jadi si gotong royong ini bisa terjadinya dengan selaras lah dengan program yang akan dikembangkan sama si Karang Taruna ini sendiri. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu aja sih. Berarti kunci utamanya itu komunikasi dan pendekatan mungkin ya. Iya. Jadi lo kasih nambungan ya semuanya. Iya, benar. betul. Jadi komunikasi terus dari kakak juga jawabannya. Boleh next ke pertanyaan Boleh, silakan. Oke, untuk pertanyaan kedua, gimana nih proses pengambilan keputusan di Karang Taruna kalian? Apakah melalui musyawarah mufakat atau hanya anggota inti saja yang berdiskusi? Mau Mungkin boleh dari aku, kalau dari saat aku itu karena mungkin aku baru bergabung di SMP dan itu sekitar umur 13 sampai 14 tahun, jadinya mungkin kurang dilibatkan secara aktif terhadap acara-acara yang diselenggarakan kayak anggaran dan undangan lainnya yang lebih ke pihak inti. Jadi yang lebih dilibatkan itu emang anak-anak yang usianya sudah lebih dewasa dan sudah lebih mengerti gimana caranya ngatur organisasi, gimana caranya ngatur berjalannya acara kayak gitu. Jadi sebenarnya ada tahapnya sih, jadi lebih ke yang pihak internalnya dulu, yang atas-atas, yang dewasa juga sama pihak RT dan RW-nya, baru disampaikan ke anak-anak yang ikut acaranya. Jadi ada kesinambungan, cuman lebih ke bertahap aja. Oke, mungkin kalau dari aku sih karena di sini sifatnya Karang Taruna kan organisasi masyarakat ya. Jadi kalau di sistem RT aku sendiri kita kumpul di satu tempat. Jadi mau itu anak usia yang dia bilang kayak 13 sampai 14 ini mengerti atau enggak, intinya di situ kita apa ya nyebutnya ya, kayak
musyawarah dulu lah kalau ada satu permasalahan atau apa. Intinya harus dapat mufakat. Jadi mau yang anak 13-14 yang ngerti atau enggak, ya kita kumpul itunya aja sih yang paling penting. Yang penting kumpul aja dan Betul. semuanya jadi tahu. Iya. Nah, karena aku juga ya terakhir ya, jadi tuh emang bener-bener emang sistemnya tuh rata-rata sama. Jadi tuh emang pakainya musyawarah. Dari Zia juga, dari Kak Paik juga ya. Jadi tuh bener-bener emang sama nih, dari semua orang-orang Karang Taruna itu dikumpulin di satu tempat, sama RT-nya juga nih, sama ketua yang lama gitu kan. Kita bener-bener musyawarah. Kita bener-bener ngebicarain apa yang ingin diprogramkan ke depannya gitu loh. Dan dari situ kan ketemu tuh nanti titik tengahnya, titik hasilnya gitu, siapa yang akan terpilih. Jadi so far emang seperti itu juga untuk di RT 12. Jadi mending lebih baik kumpul aja ya di Betul, satu tempat, jadi biar nggak ada miskom atau apa. Jadi tuh yang anak-anak baru tuh, anak-anak yang baru aja tuh jadi juga tahu gitu loh, kayak oh mereka tuh dulu kayak begini loh, oh yang sekarang tuh harus kayak begini. Jadi gitu. bisa belajar Betul juga. banget. Betul. Jadi nggak yang membilah-bilah gitu gak sih? Betul. Jadi nggak mentang-mentang gue paling tua, Iya, dia kayak nggak ikut serta gitu. tetap diajak juga sih. Kita merangkul. Oke siap, terima kasih ya jawabannya. Boleh naik ke pertanyaan selanjutnya? Iya, boleh. Oke, untuk di lingkungan ini kan pasti ada perbedaan agama atau asal daerah. Bagaimana cara Karang Taruna menjaga agar di Karang Taruna itu tidak ada kubu-kubuan atau circle zaman sekarang bahasanya ya? Kayak gitu sih. Boleh dijawab dari Oke, siapa? mungkin dari aku duluan. Kita di sistem Karang Taruna ini sistemnya Bhinneka Tunggal Ika, balik lagi ke semboyan negara ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi mau ada ras dari Jawa, Sunda dan segala macam ya, namanya kita udah terjun ke masyarakat, ke organisasi, ada yang namanya RT, RW, rukun tetangga, rukun warga. Jadi kita emang nggak membeda-bedakan gitu. Soalnya ketika nanti terjadi perselisihan atau apa, yang dibeda-bedakan ini takutnya terpecah belah. Kayak gitu sih. Dan itu kayak impactful juga ya buat Iya. ke seterusnya Betul. RT tersebut, karang-taruna tersebut. Betul. Kayak mungkin kalau misalnya dari aku tadi sama Paik juga hampir sama, tapi kita tuh memang malah kita tuh welcome banget ya kan, apalagi kan ya kita tahu sendiri negara kita kan kebanyakan kan ya, mayoritasnya Islam gitu ya kan. So jadi emang kita juga tetap ngeprioritasin juga agama kita, tapi kita juga harus saling ngejaga teman-teman kita yang emang berbeda sama kita gitu. Dan emang kita tuh pasti bakal welcome banget. Betul. Malah kita tuh jadi tahu apa sih yang nggak boleh di dia gitu mungkin ya. Kita jadi tukar-tukaran Jadi kayak cerita, belajar juga bener, ya. jadi saling belajar. So disitulah bentuk toleransinya langsung terbuat gitu. Jadi Paling aku nambahin sedikit aja sih, karena emang rata-rata sama juga. Cuman mungkin emang di perkembangan era digital sekarang kan banyak anak-anak yang udah mulai terdampak dari media sosial, Yes, dari adanya betul. perbandingan ras dan segala macamnya, agama juga gitu. Jadi mereka juga banyak yang mengambil dampak negatifnya dan mungkin menyalurkan juga ke organisasi yang sedang dia jalani. Dan mungkin itu rata-rata anak-anak yang masih di bawah umur ya, jadi yang Betul, belum betul. bisa memilih informasi secara baik. Jadi mungkin sebagai yang lebih dewasa bisa ngajarin juga ke mereka gimana caranya bisa berorganisasi tanpa pandang bulu, gimana caranya bisa memilah informasi biar mereka tuh nggak ngambil dampak negatifnya, malah menyalurkan energi positif di organisasi tersebut kayak gitu. Jadi Karang Taruna ini jadi wadah juga gimana caranya kita bisa belajar dan juga bisa berkembang secara bersama-sama. Terima kasih jawabannya sangat baik karena mencerminkan sikap toleransi ya di Karang Taruna. Soalnya itu udah di organisasi ya, kita Yes. harus yang Harus namanya nyatu, toleransi. betul harus nyatu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, seberapa penting peran Karang Taruna dalam menjaga tradisi lokal di sini supaya tidak hilang atau ditelan zaman? Oke, mungkin dari aku, karena mungkin kalau ditelan zaman bisa dibilang kayak globalisasi sekarang, kayak lebih ke perkembangan era digital lagi kali ya baliknya. Menurutku balik lagi sih, karena rata-rata sekarang yang dipermasalahkan adalah komunikasinya. Jadi kan banyak ada miscommunication antara, bukan lagi soal antar Karang Taruna, tapi kan kepada warganya juga. Gimana caranya kita bisa membangun komunikasi yang baik biar adanya semangat kebersamaan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilakukan. Karena kan kalau melaksanakan kegiatan sosial kan bukan lagi tugas Karang Taruna aja, tapi kan itu melibatkan seluruh daerah di sana. Seluruh Gimana individu ya, seluruh individu, setiap masyarakat yang di sana, biar gimana caranya kita tuh bisa punya tugas pokok fungsinya masing-masing dalam menjalankan kegiatan sosial tersebut. Jadi balik lagi, kalau misalkan permasalahannya di komunikasi dan pengaruh era globalisasi sekarang,
emang Karang Taruna ini sangat menjadi jembatan penting gimana caranya kita bisa komunikasi yang baik antar warga juga para anak muda yang menjalankan kegiatan sosial tersebut. Jadinya komunikasi itu sangat jadi komunikasi adalah kunci di segala acara ya. Jadi peran Karang Taruna itu sangat berfungsi lah. Oke, mau jawab? Boleh bisa ulang pertanyaan lagi? Sorry. Menurut kakaknya, seberapa penting peran Karang Taruna dalam menjaga tradisi lokal di sini supaya tidak hilang di tahun zaman? Peran Karang Taruna buat tradisi lokal biar nggak hilang gitu ya? Oke, mungkin kalau ada I see. Mungkin kalau aku lebih ke arah digitalnya mungkin ya. Mungkin dari gimana caranya sih Karang Taruna itu memanfaatkan media sosial. Ya, memanfaatkan media sosial emang sih kalau misalnya di sini tuh emang masih banyak generasi boomers lah, kayak ibu bapak yang masih gaptek nih sama digital gitu ya kan, sama sosial media. So that's why disitulah Karang Taruna juga harus belajar gimana caranya ngedigitalisasiin semua, karena kalau misalnya emang teman-teman dari RT 12 itu semuanya udah paham cakap digital, terus juga udah paham masalah tentang video atau konten. Nah, mereka jadi kitanya juga dari Karang Taruna itu juga gampang untuk menyampaikan ya, untuk komunikasi gitu kan. Kan kalau misalnya emang juga efektif kalau misalnya secara langsung. Tapi alangkah baiknya kita memanfaatkan peran digital di sini, ya kan? So, jadi itu memudahkan dari Karang Tarunanya. Dari situ informasi terlewat, informasi dan komunikasi semuanya tidak ada miskomunikasi. Makanya di situ bisa mempertahankan tradisi-tradisi yang dahulu sampai sekarang gitu. Dengan cara yang bahkan lebih menarik dibandingkan percakapan langsung, karena kan kita bisa lihat desain, bisa lihat video konten, so that's why itu lebih menarik gitu. Jadi menarik para ibu-ibu, bapak-bapak. Yes, that's it. Menarik untuk kita ikutin. Betul. Jadi Dan lebih terbuka juga. yes, benar banget. Kayak apalagi kita udah era baru, udah generasi baru, kita tuh ada something new loh. Kita nggak yang nge-stuck di something old, kita butuh yang baru, dan kita gimana caranya nyampain ke teman-teman boomers ya, biar tahu juga nih kita tuh sekarang tuh begini loh gitu. Mungkin kalau aku juga cukup nambahin sedikit aja yang dibilang sama Kak Bintang sama Zia, benar banget. Yang pertama sosial media, karena di Karang Taruna itu sendiri kan mengalami yang namanya regenerasi gitu ya, dimana yang generasi tua itu mungkin udah pada sibuk kerja atau pada punya rumah tangganya sendiri. Jadi fungsi si sosial media ini sendiri buat tahu kayak perjalanan dulu Karang Taruna sebelum ibaratnya kayak pas gua nikah, gua keluar dari Karang Taruna ini sempat kayak gini dulu loh. Nih sekarang udah ada sosial medianya nih, gimana kalian ngembangin lagi? Kalau bisa sih lebih baik dari generasi yang sebelumnya gitu. Jadi menurut teman-teman semua penting ya untuk Karang Taruna ini menjaga kearifan lokalnya supaya tidak hilang. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa sih yang membuat teman-teman semua ini meluangkan waktunya di Karang Taruna secara sukarela padahal tidak dibayar? Apa yang sebenarnya dicari? Oke, mungkin kalau misalnya ngebahas masalah kayak, padahal kayak, lu ngapain sih buang-buang waktu deh gitu ya kan, ngapain gitu kan ya, dari situ kita emang nggak dapat apa-apa, tapi kita dapat pertama ilmu kan, betul banget kan, ilmu, terus relasi, dari situ kita dapat relasi yang banyak banget. Apalagi tadi kita nggak cuman dari lingkungan sini nih, tapi kita juga kadang-kadang sama Karang Taruna tuh ini gak sih kayak nyambung sama Karang Taruna yang lain juga, karena kita sama-sama deketan, so itu jadi ngejaga relasi juga, terus juga nambah ilmu baru dan cara berkomunikasi, bersosialisasi, karena menurut aku itu penting banget ya. Makanya se-introvertnya kalian, at least kalian bisa untuk komunikasi dan sosialisasi, karena di zaman sekarang menurut aku sih penting banget ya, masalah komunikasi dan sosialisasi. So, yang aku ambil ilmunya juga, dan aku juga senang kalau misalnya lihat emang bisa gitu 17-an kayak alhamdulillah caranya lancar, itu ada kesenangan sendiri, sumpah. Itu kayak ada kesenangan sendiri kalau misalnya emang selancar itu, ibu senang, feedbacknya juga baik, itu benar-benar ngasih energi positif karena ke aku. Kayak harga dari proses. Bener banget, sumpah, bener banget. Gitu. Mungkin dari Jan yang mau ditambahin? Kalau aku sendiri mungkin karena aku waktu itu umur 13 tahun dan baru terjun ke dunia organisasi, Karang Taruna ini jadi start awal aku gimana caranya bisa suka ke organisasi. Jadi emang di situ tempat aku tumbuh juga, gimana caranya tahu sistem kerja organisasi, gimana caranya bisa belajar dari kakak-kakak yang tahu untuk gimana sih caranya
ada kegiatan sosial itu berjalannya kayak gimana yang bikin aku tuh oh interesting banget nih untuk lanjut ke organisasi yang lainnya gitu. Jadi jadi start awal sih kalau aku, jadi gak ngambil keuntungan dari segi harta atau kayak gimana, cuman di situ tuh tempat aku tumbuh banget dan tahu gimana caranya sistem kerja organisasi yang sebenarnya. Dan lebih baik untuk di organisasi selanjutnya. Jadi Betul. kita benar-benar nggak Iya. nyemplung, kita bingung nih harus ngapain gitu Iya, ya. betul. Kalau dari Kapai? Oh kalau dari aku pribadi sama juga kayak itu titik awal lah buat organisasi ke tahap selanjutnya ya. Karena kebetulan dari Karang Taruna ini sekarang ikut BEM juga di kampus, jadi kayak oke. oh ternyata yang dipelajarin di Karang Taruna ilmu awal ini pas kita masuk ke BEM tuh hampir mirip-mirip lah, sama gitu. Jadi kayak Basicnya tuh ada iya, gitu ya. jadi kayak nggak lugu kayak ini ngomongin apa sih? Jadi nggak kaku ya. Iya, Nggak kaku, nggak kaku. Nggak Iya bingung sih. ya. betul. Hmm. Terus sama yang tadi dibilang Kak Bintang, ternyata public speaking ngomong sama ini ternyata emang wah itu penting banget sih buat di zaman sekarang tuh. Jadi ngebantu teman-teman semua untuk ke tahap selanjutnya. Iya. Lebih betul. improve Hmm. in the future. Yes, individu. Mungkin segitu aja ya pertanyaan Oke. dari aku. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, juga Sasa. sudah meluangkan waktunya dan mau aku wawancara. Mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak semua. Thank you.